yaitu media sosial. Dalam satu hari, mungkin kita lebih banyak melihat layar handphone daripada melihat wajah keluarga kita sendiri. Jari kita begitu aktif menggulir layar, tetapi hati kita seringkali lalai menggulir ayat-ayat Allah. Maka kita begitu sibuk melihat kehidupan orang lain, tetapi lupa melihat kekurangan diri sendiri. Media sosial pada dasarnya adalah hanya alat. Ia bisa menjadi jalan pahala, tetapi juga bisa menjadi pintu dosa. Ia bisa mendekatkan manusia kepada Allah, tetapi juga bisa menjauhkan manusia dari zikir dan ketenangan hati. Oleh karena itu, pertanyaannya bukan lagi apakah kita punya media sosial, akan tetapi apakah iman kita masih selamat di tengah media sosial. Hadirin jamaah doa rahimakumullah. Setidaknya ada 4 cara menjaga iman di zaman media sosial ini. Pertama adalah menjaga mata dan hati dari hal-hal yang merusak. Hari ini begitu banyak hal yang melintas di HP kita. Gambar, video, tontonan dan konten yang sedikit demi sedikit bisa mengotori hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Quran Surat An-Nur ayat 30. Banyak orang yang menjaga rumahnya dari pencuri, tetapi tidak menjaga matanya dari hal-hal yang merusak iman. Padahal apa yang sering dilihat oleh mata perlahan akan merusak, akan masuk ke dalam hati. Hati yang terlalu sering melihat kemaksiatan akan kehilangan kepekaan. Dosa akhirnya terasa biasa. Yang haram dianggap hiburan, yang maksiat dianggap ngetren. Karena itu, jangan biarkan media sosial merampas kebersihan hati kita. Yang kedua, menjaga lisan dari jari dan dosa digital. Hari ini manusia bukan hanya berbicara dengan lisan, tetapi juga dengan tulisan. Bahkan terkadang tulisan lebih tajam daripada ucapan. Betapa banyak permusuhan lahir dari komentar. Betapa banyak fitnah menyebar hanya karena tombol share. Dan betapa banyak manusia terjatuh dalam dosa hanya karena merasa semua yang ada di media sosial boleh dikomentari. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini diam juga berarti tidak perlu menulis semua yang ada di pikiran kita. Terkadang yang paling menunjukkan kedewasaan iman bukanlah cepatnya berkomentar, tetapi mampu menahan diri untuk tidak ikut memperkeruh keadaan.
Kemudian yang ketiga, jangan membandingkan hidup dengan orang lain. Salah satu penyakit media sosial hari ini adalah manusia terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain sampai lupa mensyukuri kehidupannya sendiri. Melihat orang lain liburan, kita iri. Melihat orang lain sukses, kita gelisah. Melihat kebahagiaan orang lain, kita merasa hidup kita gagal. Padahal media sosial seringnya hanya menampilkan bagian terbaik kehidupan seorang, bukan seluruh kenyataannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika illa ma mata'na bihi azwajam minhum." Janganlah engkau tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Quran Surat Toha ayat 131. Iman akan lemah ketika hati dipenuhi iri dan tidak pandai bersyukur. Karena itu, berhentilah terlalu sering membandingkan hidup, sebab ketenangan bukan lahir dari banyaknya yang kita miliki, tetapi dari pandainya hati kita bersyukur. Kemudian yang keempat, gunakan media sosial sebagai jalan dakwah dan kebaikan. Jika media sosial bisa menjadi jalan dosa, maka jadikan pula ia sebagai jalan pahala. Menyebarkan ilmu, membagikan nasihat yang baik, dan menuliskan kalimat yang menenangkan hati orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin kita tidak mampu berdakwah di mimbar, tetapi hari ini Allah memberi kita kesempatan berdakwah melalui tulisan, status, dan unggahan kita. Jangan sampai media sosial kita lebih banyak berisi hiburan daripada kebaikan. Jangan sampai dari kita lebih sering menyebar dosa daripada pahala. Hadirin jamaah doa rahimahullah, iman di zaman media sosial memang sedang diuji. Karena itu, jangan hanya menjaga kuota internet kita, tetapi jagalah juga kuota pahala kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.